Terima kasih Anda masih bersama Nusantara Kini. Setelah terpilih menjadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, beberkan program 100 hari kerja. Di antaranya penyelesaian kasus yang menjadi perhatian masyarakat hingga transparansi pelayanan masyarakat di tingkat Polsek. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, mengatakan Polri akan membentuk layanan di tingkat Polsek yang lebih transparan dalam mengedepankan pemeliharaan dan keamanan di tengah masyarakat. Selain itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen dalam penyelesaian kasus yang saat ini masih bergulir dan menjadi perhatian masyarakat. Hal tersebut diterapkan dalam semua satuan kerja Polri. Program 100 hari kerja Kapolri juga telah disampaikan dalam Fit and Proper Test bersama dengan Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu. Program 100 hari pertama Kapolri. Hal tersebut masih dirumuskan dalam Commander Wish dan yang nantinya akan diterapkan pada masing-masing Satker Polri. Program prioritas tersebut akan diterapkan melalui Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi menjadi Kapolri usai dilantik Presiden pada Rabu lalu. Listio menggantikan Jenderal Idam Aziz yang memasuki masa pensiun. Setumpuk pekerjaan rumah peninggalan Idam Aziz menanti Kapolri baru. Simak wawancara khusus jurnalis Pos TV Leovina Putri bersama Ketua Harian Kompolnas Beni J. Mamoto. Berikut ini. 27 Januari 2021, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz yang memasuki masa pensiun di bulan Februari mendatang. Ada 10 rancangan kerja yang sudah dipaparkan oleh Komjen Listio Sigit Prabowo saat Fit and Proper Test di gedung DPR RI. Namun, apakah transformasi dari promotor menjadi presisi ini akan berjalan dengan lancar? Kita akan tanya dan berbincang langsung dengan Bapak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Apa kabar Pak Beni? Baik. Pak Beni, hari ini ya Pak ya resmi Pak Listio Sigit dilantik menggantikan Pak Idam Aziz. Ini ada 10 Pak yang mungkin saya akan tanyakan, bukan mungkin tapi langsung nih Pak. Nah gimana Pak menurut Bapak untuk pelantikan yang dilakukan oleh Pak Presiden ini, pekerjaan rumah terbesar bagi Polri ini sebenarnya apa sih Pak? Pertama tentunya kita mengucapkan selamat ya. Satu, sudah dilantik sebagai Kapolri, 2 promosi pangkat menjadi Jenderal Polisi penuh setelah melalui satu rangkaian proses yang cukup panjang, baik ketika kami ikut menyeleksi sampai dengan DPR menyetujui dan Presiden melantik. Tantangan yang dihadapi oleh Kapolri sekarang ini cukup kompleks karena kondisi pandemik dengan dampak ikutannya cukup serius dan memakan waktu panjang. Nah, membaca programnya Jenderal Listio Sigit ini saya melihat sudah menyerap aspirasi publik, keluhan-keluhan publik yang terjadi selama ini. Contoh disampaikan, tidak ada terjadi lagi ibu-ibu mencuri kakao langsung diproses hukum. Kemudian lagi tidak ada lagi kasus-kasus yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan baik melalui jalur restoratif justice, tapi dipaksakan ke pengadilan. Tidak ada lagi penanganan kasus-kasus dengan cara arogan dan sebagainya. Jadi ada satu hal yang menurut saya beliau juga mengantisipasi bagaimana over kapasitas lapas yang mayoritas isinya narkoba, dan mayoritas narkoba itu ternyata mayoritasnya itu penyalahguna, pemakai. Nah, sementara undang-undang kita sudah mengatur, undang-undang narkotika, penyalahguna berhak direhab, dan sudah ada surat edaran Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan aturannya, kepolisian sudah, tetapi dalam implementasinya ini masih belum maksimal, sehingga banyak penyalahguna yang masuk penjara. Ini kontribusi terhadap overkapasitas sangat tinggi. Nah, jadi
Saya mencoba membaca satu persatu apa yang ada di paparan beliau ini, terlihat komprehensif, kekinian, karena dengan pendekatan teknologi, perubahan yang terjadi di masyarakat, itu semua terakomodir. Pak Beni tadi Pak Beni katakan bahwa memang program kerjanya Pak Kapolri ini sudah mendekati para influencer juga ya Pak ya, dan ini kekinian. Tapi ada beberapa isu memang ketika Pak Idam Aziz masih menjabat sebagai Kapolri, seperti isu kekerasan seperti itu masih ada. Nah kira-kira untuk saat ini kalau dari pandangannya Pak Beni, ini apa evaluasi yang harus dilakukan? Kami membaca di sini bahwa program ini disusun berkesinambungan dengan program Promoter, bahkan juga mengacu pada program yang disusun oleh Kapolri pada waktu itu, Jenderal Polisi Bambang Jenderal Suwadaruri, yang sudah menyusun Grand Strategi Polri dan sebagainya. Jenderal Listio Sigit sudah mengeluarkan beberapa statement yang itu menunjukkan ketegasannya, karena beliau pernah di Divpropam, Kadivpropam, yang menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota. Dia kan mengatakan, bagi anggota Polri yang terlibat narkoba, pilihannya yang satu, pecat, maju ke pengadilan. Ini kan pernyataan yang tegas. Demikian juga mereka yang arogan mikir 2 kali. Kalau dia mau kasar sama masyarakat, dibuka laporan langsung, dibuka untuk pengaduan secara online. Pak Beni, kalau tadi kita membicarakan kekerasan mungkin di zamannya Pak Idam Aziz gitu, dan ini juga masih menjadi PR ya Pak ya untuk Pak Sigit Listio. Ini selanjutnya kita akan beralih ke hal yang lagi ramai Pak diperbincangkan, masa Pam Swakarsa ini Pak. Ini kan memang semacam bukan hal baru, tapi orang ketika mendengar ini mengingat sesuatu begitu Pak. Nah bagaimana Pak tanggapan Bapak untuk wacana ini Pak, rencana kerja? Nah dalam konteks Pam Swakarsa, kan yang viral itu karena ada kalimat menghidupkan kembali Pam Swakarsa. Memang kalau merujuk pada menghidupkan kembali, kesannya ini sudah mati atau sudah tidak aktif, dihidupkan kembali. Padahal Pam Swakarsa versi Polri dari dulu sampai sekarang sama. Swakarsa, swa sendiri, karsa keinginan. Pam Swakarsa itu atas keinginan masyarakat sendiri, diinisiasi masyarakat sendiri, oleh masyarakat sendiri untuk mengamankan lingkungan masyarakat sendiri. Baik Pak Beni, kalau gitu apa Pak evaluasi dari Pak Beni itu untuk kedepannya agar Kapolri yang baru ini mungkin tidak mengulang beberapa ini ya hal yang jika dikira salah gitu oleh masyarakat, itu kurang tepat gitu, dan apa yang harus diperbaiki dan dilakukan di era digital ini Pak? Ada satu program, kemudian ganti pejabatnya, ganti Kapolri, kemudian nggak jalan. Sistem IT saja, mohon maaf ya, itu juga begitu. Di Polda ini bikin, pimpinan yang bikin ini ganti, penggantinya yang akan nerusin. Ini sesungguhnya di hampir di semua Polda itu sudah punya inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah ini bagaimana bisa terintegrasi, ini penting. Bercontohnya pusat data kriminal itu kalau dari tahun berapa ide itu sudah ada, tapi tidak jalan. Bagaimana pengawasan proses penyidikan yang terintegrasi itu juga nggak jalan. Nah inilah yang diperlukan nanti, bagaimana konsistensi program ini bisa berjalan, bisa diawasi, sehingga nanti bisa terwujud. Karena eranya sudah era seperti itu. Baik Pak Beni, semoga dengan bergantinya Pak Listio Sigit sebagai Kapolri ya Pak ya, dari promotor ke presisi, transformasinya berjalan dengan mulus ya Pak, apalagi era digital Pak Beni. Ya, Terima kasih Pak Beni Terima penjelasannya. kasih.
Demikian perbincangan kami dengan Bapak Beni J. Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Tim Liputan Jawa Post TV.